mulai bisnis sendiri itu benar-benar ngerubah hidup aku. Dulu aku juga kerja kantoran kok, 8-5, shift pagi shift malam, 9 sampai 10 jam per hari, digaji UMR, bahkan digaji di bawah UMR. Aku gak pernah dapet yang namanya gaji di atas UMR kalau nggak kerja kantoran. Sampai di situ titik baliknya kayak aku nggak bisa kerja terus-terusan sama orang. Sampai sekarang aku bisa kerja sendiri, bisa kerja di mana aja, kerja di sofa, kerja di tempat tidur, kerja di tempat makan, nonton Emma Chamberlain setiap harinya, nonton Summer Weekend. Pokoknya hidup aku sekarang ini lebih enjoy. Aku bisa nge-gym kapanpun yang aku mau, aku bisa hangout sama temen aku kapanpun aku mau. Tapi semua ini kalau kalian dengar kayak girl boss banget, kalian nggak bisa guys, karena kalian nggak bisa ngelihat pakai satu mata aja. Aku mau ceritain sekarang juga gimana sih pengalaman aku bisa sampai di titik ini sekarang. Ini video bukan untuk nakutin kamu, tapi kayak kita sharing is caring. Dan aku nggak mau buat kamu berekspektasi tinggi karena realitanya nggak semulus itu. Without any further ado, let's go to the video. Nah, kalau kamu viewers baru, hai, perkenalkan, nama aku Diah Iswari. Dan di channel ini aku sering sharing tentang cuan online, bisnis digital, dan juga mindset. Jadi di video ini aku bakal kasih 10 pengalaman aku dan gimana cara aku ngatasi dari problem ini. Dan juga ada 3 tahap besar berdasarkan pengalaman aku sendiri. Fase pertama yaitu gimana aku reach money dari 0 rupiah sampai 25 juta. Fase kedua itu gimana aku reach money 25 juta sampai 50 juta. Dan yang terakhir adalah fase ketiga, gimana caranya aku sampai 50 juta ke atas. OTW 100 juta dan aku harap tahun ini tersampaikan. Jadi buat kamu di umur 20-an ini pengen buka bisnis, atau buat kamu yang udah siap mentalnya punya bisnis di umur sekarang tapi masih belum siap untuk lihat roller coaster atau realita di dalam bisnis. Sebenarnya bisnis itu bukan horor, kelihatannya tuh kayak gitu. Tapi kalau kita udah suka bisnis, jiwa kita bisnis, yang di bawahnya tuh bakalan enjoy aja. Fase yang pertama adalah fase 0 sampai 25 juta pertama aku. Sebenarnya aku startnya tuh nggak dari 00 banget ya, karena dari dulu, dari SD pun juga aku udah suka banget bisnis. SD aku jualan kayak gelang, manik-manik, anting, kalung kayak gitu. SMP aku jual masker, skincare, lipstick, pokoknya makeup-makeupan gitu. SMA itu aku jual case karena teman-teman udah pada bawa handphone semua, jadi kayak marketnya jual case kayaknya oke juga nih. Jadi di sana aku jual case sampai tamat SMA. Aku masuk kuliah. Ini adalah fase dimana aku pendewasaan. Aku angkatan COVID, dimana finansial keluarga aku tuh benar-benar drop. Mama aku yang ngurus bisnis sendiri itu, aku nggak enak minta lebih dari mamaku. Jadi aku mencari cara gimana caranya untuk mendapatkan uang lebih tanpa menunggu uang saku dari mamaku kan. Nah, kebetulan aku juga hobi make up. Kalian bisa follow Instagram aku. Di sana aku dulu sering makeup Halloween, makeup karakter. Itu aku suka banget. Aku lakuin hobi aku aja selagi COVID dan urus kuliah. Biaya kuliah nggak murah woy. Aku dapat job pertama aku dari freelance makeup di salah satu beach club di Bali. Tapi ada suatu ketika aku berhenti dari makeup artist ini karena aku punya kesempatan nih untuk magang di luar negeri. Nah, pas aku magang di sini aku ngerasa nggak bisa hidup dari cuman kayak gini doang. Sebenarnya aku udah di cover sama orang tua aku, tapi aku bilang nggak usah kirimin aku uang selama aku magang di luar sana. Aku mau coba namanya belajar mandiri dan financial independent. Nah, waktu aku mulai magang itu aku nggak punya skill apapun di dunia digital. Jadi aku itu kuliah di perhotelan dan aku juga magang sebagai resepsionis. Tapi ternyata waktu aku merasakan, oh kayaknya menjadi resepsionis ini bukan yang aku mau, karena aku harus bangun pagi, harus make up, harus ready untuk terlihat sempurna di depan orang. Nah, dari sana selama 6 bulan itu aku cari cara nih, gimana caranya untuk kerja setelah kuliah nanti online. Disinilah aku belajar yang namanya marketing. Pagi aku kerja, malam aku kuliah, karena gap waktu antara Indonesia dan tempat aku magang itu lumayan beda.
Jadi aku selalu dengerin mata kuliah di waktu malam aja. Terus untuk belajar marketingnya itu aku dengerin YouTube, aku belajar dari Instagram, aku belajar dengan baca-baca. Nah sekarang aku mau masuk ke fase yang kedua, yaitu gak ada yang peduli sama sekali. Jadi setelah aku itu pulang dari tempat magang aku, pokoknya aku udah belajar tentang marketing, editing, pokoknya gimana caranya kerja di digital. Aku balik ke Indonesia, aku punya yang namanya skill nails. Aku start jualan press on nails. Kalau kalian gak tahu press on nails, jadi ini kuku palsu. Yang dijual adalah desain dan kuku palsunya. Nah, aku mulai jualan di Shopee dan juga Etsy. Awal tuh emang gak ada yang peduli, gak ada yang klik, dan juga gak ada yang beli. Awalnya aku pernah punya mindset kayak udahlah nyerah, kayak gak bisa deh kerja kayak gini, kok gak ada yang order ya. Hingga pada suatu saat aku dapat orderan pertama kali aku, yaitu di Etsy, dan itu tuh orang asing. Jadi mereka tuh bayarnya pakai dolar. Terus kayak aku ngerasa, ternyata banyak juga ya kalau masang di Etsy ini omsetnya. Di sana aku mulai lagi untuk kayak punya rasa berani, dan juga aku bisa deh kayaknya untuk menjual press on nails ini lebih luas lagi. Nah sekarang itu kita masuk ke fase yang ketiga, adalah lone wolf. Jadi semuanya itu aku kerjain sendiri, dan bener awal-awal emang capek. Ini situasinya aku masih kuliah semester antara 6 sama 7, tapi aku masih kerja. Jadi setiap hari Minggu painting, etc. Jadi aku rias-rias. Di sana aku dapat fee, di sana aku juga dapat tipping juga dari tamu-tamu yang suka sama hasil aku. Nah, dari duitnya itu aku pakai untuk press on nails aku ini. Aku kembangin, aku bayar kursus gimana caranya marketing, aku kuliah, aku kerja freelance, aku urus bisnis aku sendiri, buat kuku aku sendiri, harus video, harus edit, harus upload, semuanya benar-benar sendiri. Kalau kalian pikir aku nyerah, enggak guys, karena aku ngerasa mimpi aku tuh besar. Aku bisa mewujudkan mimpi aku jika aku mau dan jika aku melakukannya. Aku pernah terbesit untuk cari staff aja ya, tapi ternyata kalau aku bayar staff, costnya bakalan besar. Aku bertanggung jawab dengan staffku, aku bertanggung jawab dengan bisnisku, aku bertanggung jawab sama diriku sendiri. Jadi aku cancel yang namanya cari staff. Pada saat itu support system yang aku punya itu adalah diri aku sendiri dan juga keluarga terdekat aku. Lalu fase yang keempat itu adalah fase yang menurut aku berat banget, yaitu ekspektasi dan rasa bersalah. Kalian pasti ada gak sih yang punya bisnis atau lagi ngejalanin bisnis, atau yang lagi kayak ya bisnisnya udah berkembang, terus kalian punya keluarga. Kalau di Indonesia nggak ada yang namanya nyamabraya. Indo. Sosialisasi ini ada baiknya ada buruknya. Cuman pada saat itu aku ngerasa kayak buruk. Ekspektasi dari keluarga besar aku, bukan keluarga inti aku, keluarga besar aku tuh tinggi banget. Aku situasinya lagi kuliah, pasti ada salah satu dari keluarga kalian bilang kayak mending kerja kantoran aja, mending PNS aja, mending BUMN aja, gajinya udah pasti, hidupnya pasti bakalan tenang. Kalau aku ngikutin apa kata mereka, mungkin aku gak ada di fase sekarang. Aku selalu bilang ke diri aku sendiri, omongan orang lain gak usah didengerin. Kalau kamu punya tujuan, lakukan saja. Dan finally, I reached my 25 million on my 20 years old. Nah, dari yang 0 sampai 25 dengan fase-fase yang berliku-liku itu aku udah ceritakan. Sekarang berada di fase 25 sampai 50 juta. Jadi di sini situasinya di tahun 2024 itu aku udah lulus kuliah. Di sana tuh aku masih belum puas yang namanya dapat experience kerja sama orang. Di tahun itu aku coba juga untuk magang, tapi kayaknya aku nggak bisa bertahan deh di sini karena mereka gaji aku tuh di bawah UMR banget. Jadi aku quit from that internship. Aku deserve better salary and I know my value. Nah, fase selanjutnya ini adalah fase dimana terlalu banyak pilihan di hidup aku. Pasti kalian pernah atau sedang mengalami atau sudah melewati quarter life crisis. Kayak kita tuh nggak tahu harus ngapain, kita nggak tahu harus nentuinnya kayak gimana, kita nggak tahu jalan hidup kita kayak gimana, kita masih ngaba-ngaban. Aku juga pernah di fase itu. Untungnya aku udah melewatinya. Yang dari magang yang dibayar less than UMR, more or less, even it's not reaching 1 million. How can you imagine those things? Never.
Yes, I've been there. Aku lebih baik untuk quit that job and I join my family business. Keluarga aku itu punya bisnis ekspor import dan itu sudah di running sama kakak aku. Aku suka sama bisnis dari keluarga aku, jadi aku mau buat yang namanya sustainable business. Aku punya price on dari Etsy dan juga Shopee, terus aku ngirimnya lewat bisnis keluarga aku. Pada saat itu aku ngerasa kayak bisnis keluarga aku ini bisa dikembangkan. Nah, kita masuk sekarang ke fase yang ketujuh, dimana aku ngerasa ada waktu yang lebih luang lagi. Aku mikir untuk buat bisnis yang lain, yaitu Madam Sourcing. Kalau kalian yang nggak tahu, dari bisnis keluarga aku itu aku ngembangin yang namanya Madam Sourcing, yang awalnya aku cuma mau belajar tentang import karena dulu itu keluarga aku lebih fokus ke ekspor. Di sini aku dapetin peluang. Yang pertama aku dapat supplier, yang kedua aku tahu gimana cara nawar harga, yang ketiga aku mendapatkan uang lebih banyak lagi dari sini. Jadi waktu ini aku pergi yang namanya ke China untuk mendapatkan kontak supplier-supplieran dari sana. Terus di sana ternyata banyak banget teman aku yang tertarik dan mau buat bisnis bareng sama aku. Aku ambil untungnya tuh di tengah-tengah sini kan. Di sini tuh awalnya tuh sebenarnya sedikit yang ngambil untungnya. Cuman karena di Cina ini tuh harus ada yang namanya MOQ, minimal order quantity. Jadi aku di sini tuh kayak dapat sumber cuan yang lebih dari margin teman aku ini. Sekarang adalah titik dimana aku mencapai 50 juta ke atas aku. Dari pengalaman-pengalaman yang aku udah sharing di Instagram aku dulu, itu aku dapat banyak banget pertanyaan dari yang awalnya teman-teman aku kenal ke teman-temannya dia. Kita sharing kayak gitu dari awalnya Zoom, terus kayak ketemu langsung, kayak cerita, oh kamu bisnisnya kayak gimana, oh aku punya bisnis ini, kamu bisa bantu nggak untuk cariin supplier di Cina, gini. Dan akhirnya aku sharing ke teman-teman aku, ke temannya mereka juga, dan di sana aku buka yang namanya course yang awalnya gratis, tapi aku ngerasa ilmu aku ini berharga juga. Jadi aku buka course dan sekarang aku sharing di sini karena aku mau memperkenalkan ke banyak orang bisnis digital itu ngaruh banget. Apalagi kalau nggak mau gitu-gitu aja, kayak kalian harus coba yang namanya bisnis digital. Emang awalnya kayak roller coaster, cuman kalau kalian udah lihat akhirnya, kalian udah tekun, kalian udah disiplin melakukan itu aja terus, kalian bakal dapat hasil yang lain. Terus kalau kalian nanya, oh berarti aku udah mencapai financial freedom aku? Belum. Semakin tinggi pohon tumbuh, semakin berat rintangannya, semakin berat aku di sini. Fase yang ke-9 ini jadi CEO tanpa panduan sih. Jadi pada saat aku punya bisnis ini, aku nggak tahu nih gimana cara hire orang. Aku nggak punya HR. Aku nggak tahu gimana caranya membangun tim yang baik. Yang aku tanamin dalam diri aku itu adalah mendengarkan. Aku mendengarkan feedback, walaupun itu jelek, yang penting aku mendapatkan insight yang baik dari orang maupun aku sendiri juga. Aku tetap dengerin karena mungkin itu baik untuk kedepannya. Jadi di sini tuh aku belajar bukan jadi CEO atau pembisnis saja, tapi menjadi manusia. Nah, sekarang akhirnya kita memasuki fase yang paling terakhir, fase ke-10, yaitu aku bisa membantu orang lain, tapi aku gak boleh lupa sama diri aku sendiri. Jadi sekarang aku udah punya tim, aku udah punya klien sendiri, aku udah punya bisnis aku sendiri. Kalau aku terus mikirin bisnis aku aja, mikirin mereka, kapan aku harus mikirin diri aku sendiri? Jadi di sini aku belajar yang namanya set boundaries, kapan aku harus kerja, kapan aku harus punya waktu untuk keluarga, sama diri aku, sama teman-teman aku. Jadi di sini aku belajar yang namanya bahagia itu bukan dari nominal yang aku capai, tapi bahagia itu dari mana aku have my freedom. Aku mau nge-gym kapan aja bisa, aku mau ngerjain bisnis aku kapan aja bisa. I set my balanced life. Nah, sebelum closing, aku punya hadiah buat kamu yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Aku ada masterclass gratis. Klik linknya di bawah, ada di description box. Dapetin insight baru dari masterclass aku, dan kamu bisa isiin kuis karena itu bisa bantu kamu nentuin bisnis online apa yang cocok sama kamu sesuai dari waktu, modal, dan juga skill kamu. Jadi setelah kamu isiin kuis, kamu bisa join ke
komunitas aku ada di WhatsApp, kita bakal sharing, aku bakal juga sharing setiap harinya tentang aku dan juga komunitas aku. Jadi itu dia video kali ini, bagaimana cerita aku dan juga pengalaman aku yang dari 0, 25 ke 50 dan sekarang menjalani 50 plus Asungkara bisa mencapai 100 juta pertama aku sebelum tahun ini, kalau bisa juga sebelum 25 tahun lah. So yeah, thank you so much for watching this video. Hope you like it and see you next video guys. Bye bye.